Semua kembali ingat pada filsafat orang Kei. Ain ni ain itu. Ain ni ain. Utan meheni ngefun manut en meheni telu. Jadi betul ada kerjaan di Ambon ya, ada sengketa tanah di Ambon, terus dijalani sudah selesai sebetulnya, masalah itu sudah selesai, bukan soal pembagian hasil sebetulnya. Sudah selesai, cuma mungkin dia tidak bersabar aja. Ponakan saya tidak bersabar, terburu-buru, akhirnya jadi begini. Saya tidak bilang bahwa saya lagi populer, ya itu mungkin dari media atau itu mungkin dari kondisi yang memang mungkin seperti begitu, ya. Kondisi yang mungkin realitanya memang seperti begitu ya. Apa mau ya kita mau ngapain lagi kalau memang realitanya seperti begitu? Bahwa mungkin posisinya dia juga lagi masuk ke dalam dengan perbuatan yang kemarin kita sudah tahu. Terus tiba-tiba saya ada di posisi yang seperti begini. Kenapa tidak gitu? Saya dari kemarin juga saya udah bilang bahwa saya tetap memposisikan diri saya sebagai orang tua, sebagai paman. Saya tetap memposisikan itu. Jadi mungkin kan kita masih hadapi ini. Kita selesaikan dulu ini prosesnya di polisi sana, mungkin sudah waktunya sudah mungkin tenang. Saya akan lakukan mungkin ya. Kemarin pernyataan saya kemarin itu juga saya udah bilang kalau nanti saya akan melakukan rekonsiliasi. Jadi bukan untuk keluarga tapi seluruh orang Kei yang ada di Jakarta. Mensoliditaskan kami supaya jangan lagi ke depan bukan kami lagi tapi mungkin adik-adik kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ke depan tuh hidup lagi udah bukan seperti itu. Semua kembali ingat pada filsafat orang Kei. Ain ni ain itu. Ain ni ain. Utan meheni ngefun manut en meheni telu. Kita satu turunan, kita tidak punya ikatan lain. Satu Anda merasakan sesuatu, saya juga merasakan hal yang Anda rasakan. Tidak ada yang lain yang kita bisa lakukan. Pokoknya filsafat itu kalau semua orang hayati tidak akan terjadi apa-apa. Saya percaya itu. Hari Minggu kemarin, polisi akhirnya menangkap 30 orang, salah satunya adalah John Kei, dan berdasarkan keterangan dari kepolisian, John Kei dijerat salah satunya dengan pasal pembunuhan berencana. Saya akan membahas terkait dengan fenomena premanisme di Indonesia dan juga di Jakarta khususnya bersama dengan Pak Adrianus Meliala, seorang kriminolog dan juga mantan anggota Kompolnas, dan juga Dr. Devi Rahmawati, pemerhati sosial dari Universitas Indonesia. Saya akan ke Pak Adrianus terlebih dahulu. Pak Adrianus, apa yang dilakukan oleh kelompok John Kei terhadap Nuske dan juga kelompoknya? Apakah menurut Anda ini sebatas aksi premanisme atau ini merupakan organized crime, Pak? Bisa dikatakan organized crime, namun dalam level yang paling sederhana. Mengapa demikian? Karena sebetulnya untuk disebut sebagai organized crime itu ada sekitar 16 indikator. Dalam hal ini yang bisa mencapainya itu adalah organized crime yang sering kita lihat di film-film ya, seperti misalnya mafia, yakuza, triad. Dan Indonesia beruntung, kita tidak memiliki kelompok-kelompok seperti itu. Jadi memang dia memiliki beberapa tradisi, beberapa proses dari satu role model ke role model yang lain, tapi tidak ada misalnya bahasa yang tersendiri, tidak ada satu ritual tersendiri yang terdapat dalam konteks mafia misalnya. Nah untuk itu maka apa yang terjadi pada hari Minggu kemarin pada dasarnya adalah semacam geng war ya, ada konflik antara dua kelompok yang kemudian lalu berakhir dengan berdarah. Saya berpendapat bahwa pada dekade terakhir ini, maka sebetulnya kehadiran daripada kelompok yang terorganisir seperti ini sebetulnya tidak banyak. Nah, kalau kita mengacu pada kelompok John Kei ini misalnya, maka ini adalah kelompok lama sebetulnya. Juga kita misalnya sebut misalnya kelompok Hercules, itu kan lama sekali. Tidak ada pemain baru mengindikasikan bahwa sebetulnya ruang-ruang bagi mereka tidak besar di Jakarta maupun kota-kota besar di Indonesia. Apakah sebutan ataupun misalnya seperti brand yang disematkan kepada mereka bahwa ini hanyalah premanisme, kemudian mereduksi tingkat eksistensi dari kelompok-kelompok ini, Pak? Masalahnya adalah bahwa mereka itu beda dengan pelaku kejahatan ya.
kalau mereka misalnya sudah membunuh, maka apa bedanya mereka dengan pembunuh? Tetapi mereka adalah orang yang spesialis memproduksi rasa takut, itu dalam bahasa saya. Ya, mereka tampil dengan tato, dengan wajah yang seram, dengan kelompok yang badannya besar-besar begitu ya. Dengan melihatnya saja kita sudah takut ya. Dan dalam hal ini maka memproduksi rasa takut itu kemudian ternyata menjadi satu hal yang fungsional ketika mereka misalnya nagih hutang ya. Karena mereka datang dengan badan seperti itu, maka orang yang punya hutang lalu membayar. Juga mereka lalu kemudian berfungsi sebagai orang-orang yang menjadi kelompok pengaman, bodyguard ya. Pemberi rasa aman yang padahal sebetulnya semu ya terkait dengan jasa-jasa hiburan misalnya. Nah, mereka umumnya eksis di situ dan sepanjang masih ada orang yang memberi order mereka, maka sebetulnya mereka bisa hidup. Gitu. Kalau misalnya Mbak Devi sendiri melihat tadi Pak Adrianus mengatakan ini merupakan organized crime dalam tingkatan paling rendah begitu. Kalau Anda melihat banyaknya kelompok preman ataupun organized crime dengan berbagai tingkatan begitu. Ini fenomena apa sebenarnya Mbak Devi? Ya, saya sepakat dengan Prof. Adrianus bahwa memang berbagai aksi kekerasan yang muncul di masyarakat, baik yang misalnya ditengarai oleh kelompok-kelompok karena arus penganut agama misalnya, atau kelompok-kelompok yang tadi disebutkan oleh beliau adalah premanisme, ini memang tidak terlepas dari peralihan bentuk kekuasaan negara dari waktu ke waktu. Kenapa? Kalau kita ingat misalnya di masa lalu, kekerasan itu terjadi dari negara kepada warganya. Namun selepas Orde Baru apa yang terjadi? Kekerasan itu terjadi antar warga. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tadi konstelasinya berubah. Kekerasan itu merebak secara horizontal karena tidak ada lagi negara yang menjadi pusat kekerasan. Kalau di masa lalu doktrinnya adalah kan stabilisasi dan harmonisasi, sehingga justru negara yang melakukan kekerasan. Kalau sekarang kan tidak, yang terjadi antar warga. Nah, sifat dari masing-masing kekerasan yang terjadi memang berbeda-beda. Bentrok antar ormas etnis misalnya disebutkan oleh perebutan sumber daya. Misalnya apa? Lahan parkir. Kekerasan terhadap kelompok keyakinan yang lain disebabkan oleh misalnya apa? Fanatisme. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa semua ini terjadi mengikuti satu garis yang sama, yaitu jatuhnya negara yang terpusat. Nah, memang selepas Orde Baru, ormas-ormas yang punya kapasitas untuk melakukan kekerasan tumbuh di mana-mana. Ada yang menguasai lapangan parkir, ada yang menguasai kawasan usaha perusahaan tertentu. Nah, pendirian ormas-ormas ini juga tak lepas dari situasi perekonomian di Indonesia yang memang menyebabkan banyak tenaga potensial yang menganggur, yang akhirnya mereka juga terserap pada lapisan ini. Indikasinya jelas, kekerasan tidak lagi terjadi sesekali sebagai sebuah kejadian luar biasa, ia terjadi berulang-ulang kali oleh aktor-aktor yang sama dengan pola yang sama. Ini menunjukkan ada sesuatu, yaitu apa? Berarti kekerasan menjadi sesuatu yang terpelihara dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, hidup di mana kita hidup sekarang. Bahkan kita bisa mensinyalir di antara kepentingan-kepentingan elit yang begitu parsial, kekerasan ini bisa tanda kutip dibeli bahkan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Mbak Devi, kalau misalnya ini terus berulang dan bahkan Anda mengatakan kekerasan yang terpelihara, ada yang memelihara kekerasan ini? Orang kuat misalnya dengan tujuan tertentu yang membacking menurut Anda? Ya, itu tesis itu sangat mungkin terjadi. Artinya apa? Karena adanya ketersediaan tenaga-tenaga potensial yang bisa dimanfaatkan. Dan tadi, karena kita sekarang tidak lagi memiliki satu karakter kekuasaan yang terpusat seperti di masa lalu, elit-elit terpecah pada kepentingannya, ini yang sangat memungkinkan ruang-ruang ini terbuka. Memang kalau kata Huntington kan, bahwa memang sekarang muncul era gelombang demokrasisasi yang ketiga. Tapi dalam konteks kita yang terjadi adalah justru kekuasaan dan kapasitas untuk melakukan kekerasan juga justru tersebar di masyarakat. Saya nanti akan kembali setelah jeda, saya akan tanyakan ke Pak Adrianus, apakah penegak hukum dalam hal ini polisi sudah tegas memberantas kasus premanisme ataupun organized crime dalam tataran paling rendah ini berdasarkan perspektif dari Anda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, lantas kalau misalnya ini terus terjadi dan kemungkinan ada yang membacking, siapa sebenarnya yang membacking, Pak? Mungkin bukan membacking ya, tapi lebih pada kalau kita bisa mengenai 2 dekade, 3 dekade yang lalu adalah
polisi berada pada situasi membiarkan. Ini terkait dengan kekuatan polisi yang masih terbatas, demikian juga jumlahnya juga terbatas, sehingga dalam rangka memerangi satu kejahatan itu lalu polisi seperti tutup mata gitu ya. Dan lebih daripada itu adalah polisi seperti memanfaatkan mereka juga. Sebagai contoh misalnya ketika kita kehilangan dompet di pusat perbelanjaan misalnya, maka polisi tinggal mengontak orang kuat di situ dan menariknya bahwa lalu kemudian 1-2 jam kemudian dompet kita kembali begitu, mengindikasikan bahwa di situ ada satu ruang di mana polisi tidak bisa menyentuhnya. Namun demikian sekarang ini ketika polisi makin kuat dari secara jumlah dan juga secara kemampuan, maka polisi tidak lagi bergantung pada mereka. Kalaupun iya, itu lebih pada sebagai strategi saja, bukan sebagai dalam rangka memberikan satu ruang kepada mereka. Maka dewasa ini para pelaku preman yang terorganisir ini umumnya dikejar-kejar dan mereka hanya eksis pada bidang-bidang yang bersifat kuasi tadi. Semu ya, dalam arti bahwa mereka sebenarnya lebih pada memproduksi rasa takut tapi belum masuk pada perbuatan pidana begitu. Pak Adrianus, Anda bagaimana melihat konflik antara John K. dan Nus K. sendiri, bahwa kelompok preman ataupun organized crime di DKI Jakarta ada yang berdasarkan wilayah tertentu misalnya, atau mengandalkan tokoh yang berkarisma tertentu begitu. Bagaimana melihat konflik antara keduanya yang masih merupakan satu keluarga, namun kemudian mempertontonkan aksi seperti ini secara umum? Saya gambarnya bersesuaian dengan Mbak Devi tadi bahwa ini soal sumber daya ya. Mereka kemungkinan punya satu proyek yang sama pada masa lalu, yakni dalam rangka mengamankan lahan, lalu kemudian dalam perjalanan ke depan kemudian timbul perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan juga. Kemungkinan pada waktu John K. masih dalam lapas itu kemudian kelompoknya tidak berani mengambil haknya, baru kemudian mulai berani mengambil bersuara setelah Pak John K. keluar begitu ya. Jadi ini semata-mata soal sumber daya saja. Dan memang itu yang menjadi inti utama dari masalah kelompok kejahatan organisasi ini adalah soal cari makan saja sebetulnya. Tidak ada konteks politik, tidak ada konteks yang lain-lain. Nah, namun demikian bagi orang-orang yang melihatnya ini kemudian bisa ditumpangi nih. Ada pesan-pesan politiknya, ada pesan-pesan yang lain. Namun kalau kita bicara mengenai genealoginya, maka kelompok ini sebetulnya lebih bernuansa ekonomi saja, begitu. Baik, kalau misalnya ini bernuansa ekonomi, Mbak Devi, tadi Pak Adrianus juga menjelaskan bahwa ada motif untuk security, untuk debt collector, dan lain sebagainya. Dan akhirnya banyak masyarakat yang merasa terintimidasi, ketakutan, tidak nyaman, ataupun terteror begitu. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang perlu kita pahami, akarnya selain tadi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus, ini berangkat dari persoalan sosial itu sendiri. Mereka adalah bagian dari grassroots itu. Apa yang mereka lakukan adalah tadi kenapa saya sampaikan terkait sumber daya tenaga manusianya yang tersedia, karena persoalan misalnya pengangguran. Nah, premanisme tanda kutip itu menjadi bagian dari ekonomi bawah tanah yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan karena mereka misalnya tidak memiliki syarat-syarat untuk bisa masuk kepada ruang-ruang kerja formal. Sehingga kemudian sebenarnya tanda kutip mereka menawarkan jasa pengamanan yang untuk sebagian masyarakat mereka menikmati betul jasa tersebut. Ya, kalau dihadapkan pada kepentingan masyarakat yang lain tentu saja bisa jadi berhadapan. Jadi bagaimana caranya kita memastikan mengurangi potensi teman-teman ini terjun di ekonomi bawah tanah seperti ini adalah memastikan semua orang memiliki kesempatan peluang yang sama untuk memasuki ruang-ruang kerja formal. Nah ini yang kemudian kalau terus-menerus dipelihara tanda kutip, artinya mereka terus dimarginalkan karena pemerintah tidak memperhatikan, ini adalah bagian dari survival. Nah pada satu titik ketika mereka sudah menemukan ruang-ruang yang pas, sangat mungkin akhirnya mereka mengorganisasikan dirinya menjadi lebih serius. Itu sebuah mekanisme yang sangat alamiah. Saya akan terakhir ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, tadi Kapolri menegaskan negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme begitu. Tapi apakah polisi sudah tegas dalam memberantas premanisme, atau apa yang harus polisi lakukan agar pemberantasan premanisme ini berjalan secara kontinu? Ya, seperti yang saya katakan bahwa mereka bermain dalam satu situasi di mana orang sudah merasa takut, tapi sebetulnya belum ada tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Maka ketika polisi diminta untuk turun, polisi juga bingung ya, pasal-pasal apa yang digunakan. Namun ketika sudah mulai ada senjata dikeluarkan, senjata dipakai, sudah ada korban pula, seperti hanya terjadi pada hari Minggu lalu, maka itu sebetulnya membuat polisi tidak lagi memiliki posisi keberatan untuk kemudian melakukan tindakan yang bersifat represif.
dalam hal ini melakukan penyidikan untuk diteruskan kepada penuntut. Namun demikian, jangan hanya itu, karena menurut saya juga sekali lagi ini adalah masalah sosial, perlu ada misalnya pemberian kesempatan kerja. Masalahnya adalah bahwa ketika sekarang ini terjadi proses di mana ekonomi melemah, hanya 2% kelihatannya angka pertumbuhan per tahun, maka tidak ada lapangan pekerjaan formal, informal yang tersedia, maka memang bad news-nya adalah bahwa kemungkinan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan dari sisi banyaknya orang-orang yang anak-anak muda yang tergiur untuk masuk dalam kelompok-kelompok kejahatan terorisme ini. Begitu. Baik, artinya suka tidak suka premanisme juga masalah kita semua, dikarenakan kalau ekonomi pun turun, kemungkinan jumlah orang-orang yang tidak bisa kerja dan justru masuk ke lembah gelap seperti ini juga akan semakin banyak. Terima kasih Prof. Adrianus dan juga Dr. Devi atas pendapat dan juga insight yang dibagikan di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Rode Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.